Saya sampai, maksudnya kalau saya di kondisi kalau misalnya saya nggak kerja, saya nggak makan. Kalau DO, ini semuanya gratis ya? Kalau udah 2,5 tahun lulus, maksudnya kerja selama itu 2,5 tahun, gajinya bisa sampai 125 juta. Kalau memang benar mau niat ke luar negeri, dari kelas 10 lihat lab observe, terus mulai belajar juga nyicil-nyicil, kelas 11 mulai ikut SAT-nya, TOEFL-nya. Kayak saya misalkan kerja 2 hari pun, fisika, jadi asisten dosen bisa dapat 6 juta sebulan. Nah, jadi nggak dikit diajarin juga. cara jawab wawancara kerja nggak? Patternnya biasanya kalau anak Indonesia, sebelum lulus biasanya udah dapat kerjaan. Kenapa pilih Olimpiade Fisika bukan Olimpiade Matematika? Apa manfaatnya ikut Olimpiade? Itu saya di SMA ngambil semacam SKS-nya US, jadi namanya AP, Advanced Placement. Jadi kayak saya seakan-akan ambil SK mata kuliah di luar negeri. Iya, karena kalau kurikulum Singapura itu selain memang luas, dia lebih ngasah critical thinking sih. Jadi nggak straightforward. Laki-laki perempuan bareng. Ada aturan yang khusus di asrama? Dari SMA dia buka website kampus dulu. Siapapun yang keterima di NTU di offer subsidi. Dulu juga bos saya yang dulu di McDonald juga baik, kayak saya habis kerja dikasih bungkus makan. Tetap coba Ivy League sama beberapa kampus-kampus yang di bawah Ivy League. Dulu waktu ngerjain tesnya NTU dan NUS, bener berapa persen? Di PPI sini mereka ada semacam kita punya inner protokol, jadi kita siap bantu anak Indonesia terus. Tapi nggak ada yang nginep di kampus ya? Kan ini kan dapat offernya setengah subsidi ya untuk SPP ya. Nah, Abi berarti masih bayar setengah SPP. Setengah SPP itu berapa? Kayak ternyata di luar negeri itu enak gitu sih. Saya mulai nyicilnya dari kelas 10. Itu mulai nyari-nyari kira-kira ke luar negeri cari gimana gitu-gitu. Terus mulai kontak-kontak orang. Biasanya kita ada kayak website buat patokan kira-kira saya bisa nego berapa sih yang wajar lah angkanya. Apa websitenya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir lagi. Ini adalah program baru, yaitu serial Scholar tentang usaha belajar. Di episode pertama ini kita meminta tolong kepada Zakwan, Mas Zakwan, dari Zakwan Hussein, yang melalui proses cukup berliku untuk sampai bisa kuliah di Singapura, tepatnya di Nanyang, NTU. Jurusan yang beliau ambil adalah fisika. Berbagai pertanyaan yang membuat saya penasaran akan saya tanyakan di serial ini. Langsung, monggo. Saya mau nanya sebenarnya kenapa pilih NTU. Tapi sebelum itu, tolong dijelaskan. Yang ngerasain kan lebih tahu lah ya. Apa bedanya di NTU dan di NUS? Oke. NTU NUS in general kampusnya atau fisikanya itself? Dua-duanya. Oke. Kalau general, NTU memang lebih mudah dibanding NUS. Jadi NUS itu ada 50 tahunan lebih, NTU kurang dari 50 tahun sih. Oke. Jadi pertama yang muncul NUS baru NTU. Itu makanya kalau in terms of jurusan dan lain-lain, NUS lebih banyak opsinya. Jadi kayak ada jurusan di NUS yang nggak ada di NTU kayak arsitek atau di bisnis misalkan properti atau kayak informatika gitu mungkin lebih dalam di NUS secara general lah. Jadi tapi kalau analoginya NTU tuh kayak ITB, NUS kayak UI. Walaupun saya nggak tahu UI ITB lebih tua mana. Tua UI. Dulu ITB bagian dari UI. Oh oke. Berarti ya kurang lebih mirip sih. Bahkan kita kalau di fisika pun ada kolaborasi project. Nah, karena NUS ini lebih maju dan mereka udah belajar fisika lumayan lama ya, jadi kualitasnya fisika NUS memang lebih tinggi dibanding NTU. Karena NUS lebih banyak opsinya buat
research kayak tadi saya saya bisa bilang kalau di NTU cukup ekspertis di bagian-bagian ini sih yang tadi jurusan kuantum lah ya. Kuantum, nanomaterial dan lain-lain. Tapi kalau di fisika NUS lebih banyak opsinya sih kemana-mana. Karena emang banyak jurusannya. Jadi kalau passing grade-nya tinggi mana untuk fisika di NUS dan NTU? Apa istilah Indonesia kan passing grade ya? Passing grade-nya kurang lebih gampang fisika NTU. Memang beda-beda sih. Kalau di science, yang saya lihat generally lebih tinggi NUS dibanding NTU. Tapi kalau teknik lebih tinggi NTU dibanding NUS. Oke. Nah, kenapa pilih NTU? Kalau simpelnya, kalau kata orang tren sekarang TLDR. TLDR-nya saya cuma keterima di NTU sih, walaupun keterima TLDR apa? Kalau bahasa Inggrisnya tuh too long didn't read. Jadi kayak singkatnya gitu, summary-nya lah istilahnya. Singkatnya saya sebenarnya nggak keterima di NUS, jadi keterima di NTU. Jadi tapi, dulu daftar berapa sekolah? Daftar berapa kampus? Dulu saya apply 4, jadi karena saya dulu mau coba apply ke luar negeri, jadi memang saya nggak disarankan apply SNMPTN dulu. Jadi saya kalau saya gagal Universitas luar negeri, saya langsung lari ke SBMPTN. Jadi ya kayak gitu kurang lebih. Nah, di situ saya daftar kuliah luar negeri ini kan duluan ya. Bulan-bulan apa kira-kira? Nah, kalau Universitas luar negeri itu biasanya semester 1 udah buka. Jadi artinya bulan-bulan September, Oktober gitu udah mulai daftar harusnya ya? Iya. Dan nanti pengumumannya sebelum lulus. Iya, jadi saya kondisinya pas itu abis UN, zaman saya UN dulu, saya keterima. Jadinya keterima di NTU, Maret gitu kurang lebih. Oh, pengumumannya Maret, kira-kira ya? Daftarnya sekitar gitu. Bulan September, Oktober itu? Iya, benar. Jadi dulu saya apply Hong Kong, Korea karena emang ada senior saya di Korea. Sekarang udah S3. Di KAIS ya, sekarang S3. Terus saya apply NTU-NUS. Hong Kong HAKUS. Hong Kong University. Nah, kalau HAKUS ini enak karena HAKUS ini ada 4 gelombang. Teman saya di gelombang pertama dapat itu langsung Oktober keterima. Jadi udah teman dari 1 tahun SMA pribadi juga. Dari penabur 1. Oke. Ini teman Olimpiade. Iya. Oke. Nah, jadi singkatnya saya apply, terus saya dipanggil NTU-NUS untuk tes di Jakarta. Jadi prosesnya kurang lebih kayak, bayanginnya kayak SNMPTN. Jadi kita ngasih berkas, semuanya online. Habis nanti bakal dicek apakah kita cocok buat interview atau enggak. Ikut tes atau enggak. Nanti kita ada 2 hari tes. Ini bulan apa kira-kira tesnya? Submissionnya itu Oktober sampai Desember. Kita bebas masukin kapan aja. Jadi ada dikasih waktu 2 bulan. Nanti pengumumannya kisaran 3 minggu setelahnya, Januari awal atau tengah. Setelah itu nanti bakal alat tesnya kisaran 2 minggu setelahnya. Jadi akhir Januari kalau sekarang. Oke. Nah, NTU dan NUS bersamaan gitu ya? Iya, periodnya. Jadi saya apply dua-duanya, dapat ikut tes dua-duanya. Tesnya bareng atau artinya sendiri-sendiri atau sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Sulit mana tesnya? Sama ya? Soalnya mirip. Kalau di saya hampir mirip sih, maksudnya secara topik mirip. Kalau structure soalnya tergantung sih. Kalau saya di situ kebetulan tes NUS dulu, baru NTU. Kalau NUS itu mungkin disadvantage-nya kuotanya nggak sebanyak NTU. Kalau NUS itu dulu sih zaman saya yang keterima cuma 20 orang se-Indonesia. NTU? 100. Semua jurusan? Semua jurusan, jadi totalnya 100 kurang lebih. Nah, ini semuanya gratis ya? Enggak, jadi submit dokumennya bayar 200.000 kurang lebih. Nanti tesnya juga bayar 500.000, tapi tesnya semua di Jakarta. Bisa pilih sih mau Jakarta atau Singapura, tapi kalau saya pilih Jakarta aja yang dekat. Jadi tesnya bayar $50, 400.000. Habis itu kalau udah tes, pengumuman udah hasil keterima. Nah, ada juga yang skornya eksepsional, nanti bakalan dipanggil buat interview. Jadi dia di interview lagi buat beasiswa penuh. Oh, oke. Lah, Zakwan Nabi dapat yang mana? Aku subsidi. Jadi di zaman bukan saya di bawahnya eksepsional. Di bawahnya eksepsional. Jadi di kondisi zaman saya dulu
2017 masuk, siapapun yang keterima di NTU di offer subsidi. Hampir 1-2 banget ya, yang paling rendah kayaknya nggak dapat mungkin. Tapi kalau di tengah-tengah gitu kita dapat subsidi. Jadi kita basically subsidi itu dalam artian uang kuliah saya dipotong setengahnya 50%, tapi setelah lulus mesti kerja 3 tahun. Makanya saya ada kontrak 3 tahun itu karena itu. Tapi jadi, cari kerjanya setelah lulus. Ya. Terus nanti diajukan ke kampus ini approve apa enggak gitu ya? Iya, benar. Karena di kampus juga sebenarnya anak-anak di semester akhir kayak saya sudah disiapin buat persiapan interview kerja, dan company-company gede dibawa ke NTU. Jadi buat kayak recruitment on spot kayak apa ya? Kalau di career fair juga kan ada di UI. Ada. Kurang lebih kayak gitu, kurang lebih. Nah, jadi diajarin juga cara jawab wawancara kerja nggak? Oh ada, jadi ada departemen khusus di NTU buat persiapan karir gitu-gitu. Dan ini sih patternnya biasanya kalau anak Indonesia sebelum lulus biasanya udah dapat kerjaan. Kenapa? Jadi sebelum tesis sudah dapat kerja. Biasanya kualifikasinya sih karena bagus, dan kalau kayak anak teknik kan biasanya udah magang, jadi magangnya bagus. Kadang ada juga kalau teknik ya misalkan di tahun ketiga wajib magang 6 bulan. Jadi mereka magang juga, tesis juga, nggak kayak anak sains. Ya. Dia misalkan magang, terus pas magang dia kualifikasi bagus, nanti dia ini. Langsung ya. Kamu nanti kalau udah lulus, kembali ke kita ya, kita kasih kamu full time job gitu biasanya. Nah, terus gaji itu nego nggak sih? Kalau di gaji bisa nego. Biasanya kita ada kayak website buat patokan kira-kira saya bisa nego berapa sih yang wajar lah angkanya. Apa websitenya Jadi, itu? kalau kita biasanya pakai Glassdoor. Glassdoor soalnya ada range-nya, jadi 3.000 sampai berapa ribu misalkan. Jadi kalau kita misalkan masih awal-awal ya jangan kita minta 5.000, nanti orangnya kayak ini anak nggak masuk akal gitu. Jadi kita pun diajarin cara nego juga gimana. Kurang lebih gitu sih kalau ini. Jadi biasanya anak NTU dapat 3.000-an, kalau yang jurusan lain mungkin beda-beda. Kalau kayak bisnis yang kerennya kalau konsultan, kalau udah 2,5 tahun lulus, maksudnya kerja selama itu 2,5 tahun, gajinya bisa sampai 125 juta. Belum termasuk tunjangan-tunjangan lain-lain sih. Jadi gitulah kurang lebih. Ada hal-hal yang mau dibahas dulu nggak sebelum saya lanjut? Mungkin bukan pesen sih, kayak kalau kayak siapapun yang mau kuliah ke luar negeri, menurut saya nyiapinnya dari awal kelas 11 gitu sih. Jadi agak telat sebenarnya untuk masuk kelas 12, karena untungnya memang NTU itu kita cuman kayak kasih berkas dan lain-lain, tapi itu cuma special cases. Biasanya kan orang-orang normalnya butuh SAT, TOEFL, dan tesnya itu dia nggak banyak, maksudnya cuma ada 6 kali dalam waktu setahun. Jadi kalau memang benar mau niat ke luar negeri, dari kelas 10 lihat lab observe, terus mulai belajar juga nyicil-nyicil, kelas 11 mulai ikut SAT-nya, TOEFL-nya, karena bisa aja kalau SAT sama TOEFL enak soalnya. Misalkan saya ujian bahasa Inggris, saya cuma dapat 90 dari 120, misalkan yang IBT. Kalau kita kurang, kita bisa ambil tesnya lagi. Kondisinya memang harus bayar sih, sekali tes 1,5 juta, 2 juta, tapi kalau kita punya kualifikasi yang tinggi, bagus. Karena kalau kita mepet-mepet di kelas 12 tuh repot sih nanti, kasihan. Abi ambil SAT nggak? Saya ambil SAT juga. Dan itu jadi dipakai buat daftar NTU? Di NTU nggak kepake sih. Tapi dipakai nggak, buat dilampirin, jadi buat consideration tambahan kayak anak ini punya SAT, jadi gitu aja. SAT kalau nggak pun apa-apa. Skornya kira-kira dulu? Dulu saya ngambilnya, udah lupa ya. Kayak dulu saya ngambilnya SAT subject sama SAT general. SAT general saya kayaknya ada 1.800-an gitu, lupa. Zaman dulu masih 2.400 sih. Zaman dulu 2.400, kalau sekarang cuma 1.600. Kalau yang subjeknya saya di atas 700-an lebih sih. Ini dari 800. Bisa buat masuk MIT nggak? Angkat gitu? Agak susah sih kalau MIT. MIT itu yang saya lihat patternnya biasanya anak S2 Indonesia, S2 masuk S2 yang lebih gampang. Karena kalau S1 jujur kompetitornya susah sih. Ya, kita ngomong S1 dong. Kalau S2 iya. Kira-kira S1 berapa? Susah sih. Kira-kira berapa tuh? 2000 ya? Waktu zaman dulu lah. Zaman Nabi dulu kira-kira. 2000 ke atas, iya. Masalahnya kalau MIT itself, kuotanya itu cuma 1 atau 2 se-Indonesia sih. Oh, pakai negara juga ya?
kalau kalau MIT pakai negara, kecuali emang anaknya eksepsional bisa diconsider. Biasanya mereka makanya MIT itu ngeliatnya anak olimpiade biasanya atau yang beneran kualifikasi bagus. Kalau dulu ada juga kalau yang masuk MIT itu dulu jadi setahun dulu kuliah di US tapi jadi kayak degree kayak semacam D3-nya gitu, kayak persiapan. Ya. Nanti Kayak college ya. Mirip kayak gitu ya. Nanti pindah. Biasanya kayak gitu. Nanti pindah baru. Ya, ya. Banyak orang dia pakai cara itu. Saya tahu beberapa, saya tanya, kok bisa masuk? Ya, dia masuk kampus biasa dulu, nanti diperjuangin biar straight A, terus transfer ke MIT. Ada kok kalau ya anak Indo juga ada yang kayak gitu. Dia anak Bandung SMA-nya, dia Axel sih 2 tahun, kan SMA 3 Bandung, Axel 2 tahun. Iya, iya. Terus dia abisin setahunnya buat ke sana. Sekarang udah S3. Jadi S1, S2, S3-nya di MIT. Oh, ini partnernya Zakwan Nabi juga yang itu? Oh, bukan. Itu kalau partner saya di finance. Okay. Tapi saya pernah konsul lah sama dia karena dulu kan mau masuk sana tapi kayaknya susah nggak dapet jadi. Oke. Nah, saya punya 2 pertanyaan besar. Yang pertama itu tentang Olimpiade. Kan dulu SMA Olimpiade ya. Sama satu lagi tentang kehidupan sebagai anak S1 di Singapura. Ya artinya kan gini ya, kayak tadi diceritakan. Ini mau yang mana dulu? Enaknya yang mana dulu? Olimpiade mungkin boleh? Boleh. Nah, sebelum masuk Olimpiade, di closing dulu yang fisika. Kali aja ada hal-hal yang belum tercover, bisa di cover. Yang tentang fisika. Kayaknya fisika paling programming aja sih, maksudnya. Saya dulu asumsinya fisika nggak pakai programming, terus data ada programmingnya, tapi asik sih sebenarnya. Maksudnya dalam artian kayak kalau kita penjurusan fisika, memang apa ya, bakal banyak hal-hal baru yang kita nggak pernah apalagi kalau kita dari Indonesia ke sini. Beda banget, maksudnya beda dalam artian ternyata knowledge fisika tuh luas dan lain-lain sih. Jadi mungkin persiapin diri, terus juga apa sih kalau mau masuk fisika dan tahu mau gimananya sih. Sama ya itu sih paling kalau buat fisika. Oke. Saya ada 2 pertanyaan masih tentang fisika. Jadi yang pertama adalah kenapa masuk fisika? Artinya gini, sebagai orang kebanyakan di Indonesia, terus masuk ke jurusan fisika di Indonesia gitu ya. Ketika lulus kan banyak juga yang akhirnya kerja nggak terkait gitu, misalnya di bank lah, di apa yang dalam artian kalau di Indonesia kan memang nggak terkait gitu. Kalau mungkin Abi di sana ada kesempatan data science ya. Kalau di sini kan data science mungkin belum berkembang dengan baik. Nah, jadi itu pertanyaan pertama. Kenapa perlu pilih jurusan fisika gitu? Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau di sini yang agak menarik mungkin fisika nuklir gitu, karena istilahnya keren. Terus ya keren aja gitu, keren. Nah, Abi dari tadi kan nggak bahas tuh fisika nuklir. Artinya kan mungkin ada hal-hal lain yang juga menarik ya selain fisika nuklir ini gitu. Saya ada teman seangkatan saya yang sampai S3 di Jerman ya untuk fisika. Setelah balik Indonesia ya nggak kepake juga ilmu. Ya saya nggak tahu sih, tapi secara sekilas kelihatannya nggak kepake karena alatnya nggak ada di Indonesia. Terus ilmunya juga di sini belum dikembangin gitu. Balik ke sini ya jadi dosen. Ya hal baik sih. Mungkin nanti mahasiswanya yang. Nah gimana tuh? Jadi ada 2 hal itu. Yang pertama adalah kenapa anak-anak ini perlu masuk fisika. Yang satu lagi adalah apa sih yang menarik di fisika gitu. Yang mudah dipahami. Mudah dipahami. Kalau kenapa masuk fisika, saya sebenarnya masuk fisika pertama backgroundnya karena SMP SMA-nya degree-nya fokusnya Olimpiade Fisika dan alhamdulillahnya bisa ke NTU. Jadi dapat exposure banyak di NTU sih. Akhirnya kenapa menurut saya fisika bagus walaupun saya jadi ke data science dan banking gitu. Kalau fisika NTU itu kita mau jurusannya mau murni atau aplikatif, kita minimum ada 5 semester. 5 semester buat riset. Nah, riset itu sebenarnya ngebantu banget buat kita tahu problem science-nya, terus kita eksekusi eksperimennya, data analisisnya, sama nanti ini baru ngasih reportnya. Kalau di Indonesia mungkin ingatnya LAPRAK kali ya, laboratorium praktek kalau nggak salah ya. Saya ingat istilah-istilah di Indonesia gitu LAPRAK. Nah,
Mungkin bedanya kalau di NTU, kalau kita ngasih olah data gitu, kita nggak perlu pakai, maksudnya kita nyatet physical data, nggak apa-apa sih kan. Kalau di Indonesia kayaknya wajib, kalau di Singapura nggak, selama bisa ditunjukkan hasilnya pakai programming atau apa-apa, menurut saya cukup. Jadi fisika itu ngebantu critical thinking kita untuk conduct research, karena ilmu ini tuh general dan bisa dipakai di yang lain-lain. Mau saya misalkan jadi research di business analytics misalkan, jadi saya riset tentang human behavior di bisnis, itu juga flow-nya sama, bedanya cuman dia belajar bisnis, ini belajar fisika. Itu satu, di critical thinking-nya ada. Terus yang kedua, anak fisika itu statistik matematiknya pasti general lebih kuat dibandingin anak lain. Jadi itu kenapa fisika walaupun susah tapi exciting kalau suka challenge ya. Jadi based on survei yang pernah saya baca, jurusan paling susah tuh matematika, itu kedua fisika. Karena fisika itu butuh matematika yang cukup kuat, walaupun nggak sekuat matematika, tapi ditambah sama programming lah, science ya fisika itself lah. Jadi jebotannya fisika by right, bukan by right sih, generally kuat matematikanya, dan dia udah get used to research mau stylenya apa. Jadi itu alasan kenapa menurut saya fisika bagus. Kalau memang di NTU tadi bisa aja jadi asisten dosen. Kita pun sebenarnya, misalkan saya lulus di tengah-tengah kuliah saya jadi asisten dosen. Asisten dosen pun kita, kalau saya anak mahasiswa sih biasanya digaji juga, karena kita masih butuh kan kayak buat daily cost. Kayak saya misalkan kerja 2 hari pun fisika, jadi asisten dosen bisa dapat 6 juta sebulan. Okay. Karena kita cuma bisa maksimal kerja 2. Nah itu juga ngelatih kita buat ini sih, exposure ngajar dan lain-lain. Jadi emang sih bedanya kalau di Indonesia aplikatifnya banyak, dan kalau mau banting setir kayak saya jatuhnya anggapnya kayak anak banting setir juga sih. Banyak juga sih opportunity-nya sebenarnya. Gitu. Ya, fisika menurut saya itu sih yang yang menarik apa? Kayak tadi kan ada fisika nuklir gitu yang Nah, kalau di apa sih yang selain itu misalnya? Material sih, kayak tadi benar, material tuh is a future menurut saya, yang kayak tadi yang saya bilang, kayak dia gimana caranya ngasilin energi dari kita ngetik, dari jogging. Nah kan anak fisika yang medical pun ada juga yang dia buat device, nanti dimasukin ke, kayak ada kan anak yang lahir tapi detak jantungnya nggak normal kan. Itu nanti anak fisika pun bisa buat alat yang ditempel di jantungnya. Jadi diimplan buat ngasih electric shock kalau misalkan nggak normal. Nah, itu tuh dia bisa manfaatin heartbeat-nya kan. Jadi kan detak jantungnya kan ngasilin energi tuh. Dia bisa nge-store energi lagi. Jadi research fisika material tuh luas banget. Itu saya nemunya ketika saya baca-baca jurnal. Kalau mau tahu lebih, kayak baca-baca jurnal menarik sih buat tahu prospeknya apa. Karena jurnal walaupun susah, baca intro sama akhirat juga tahu aplikasinya apa. Jadi lebih kebayang lah kurang lebih kalau mau fisika gimana. Dan ini jurnal fisika ya? Oke, siap. Tinggal yang 2 itu Olimpiade sama cerita hidup sebagai anak S1 di sana. Beda kan? Kalau saya kan ngerasain, ya saya kan urusannya ke sana kerja, urusan bisnis, urusan ketemu orang gitu ya. Dan hidup sebagai lulusan SMA kan di Indonesia ya. Kalau Abi, nah itu. Nah tapi sebelum itu ini minta tolong Abi introduce yourself lah. Terserah mau introduce-nya seperti apa, tapi one way aja Abi bercerita, ya perkenalkan diri dan seterusnya gitu. Ini sih mungkin intro biar kena dua-duanya. Jadi saya dari Zakwan Hussein. Jadi saya SMP SMA-nya dulu di Depok dan ambil Olimpiade Fisika dari SMP SMA. Nggak pernah menang medali sih, masih mediocre. Cuma pernah nyentuh nasional. Terus akhirnya dengan fisika saya decide untuk lanjut S1 di NTU Fisika. Dan ya jadi journey-nya kurang lebih gitu. Jadi ya saya bisa bilang belajar fisika hampir 9 tahun lah kurang lebih. Dulu Olimpiadenya fisika juga? Jadi Olimpiade itu di SMA ya? Atau SMP ada OSN ikutan? SMP, SMA juga ikut. Jadi SMP ikutnya apa itu?
Fisika juga dulu. SMP di Pribadi Depok juga. Jadi SMP kalau di Pribadi Depok sudah ada kayak tim olimpiadenya ya? Sudah ada. Ikutnya OSN atau atau apa? Zaman dulu apa? Saya dulu ikutnya OSN sama research-nya juga ISPO dulu. Science Project Olympiad. ISPO sudah ada ya. Jadi itu dari SMP terus lanjut SMA. Zakwan Nabi ini kan anak kedua ya? Benar nggak sih? Anak pertama. Oh, anak pertama. Punya adik di Pribadi. Punya adik. Udah lulus? Udah lulus. Dia sekarang masuk semester 3 di teknik ilmu komunikasi. Di universitas swasta di Indonesia. Oh, oke. Laki-laki ya? Laki-laki. Oke. Nah, jadi Olimpiade Fisika ya? Sampai karantina di nasional? Sampai tingkat nasional aja. Kalau karantina nasional yang udah dapat medali sih biasanya. Oh gitu. Jadi sampai nasional yang Jawa Barat udah menang gitu ya. Terus naik ke nasional. Apa manfaatnya ikut Olimpiade? Olimpiade. Mungkin Olimpiade bantu. Maksudnya kalau identiknya kalau ikut Olimpiade kan pasti ngerjain soal-soal yang susah. Yeah. Itu ngebantu kita buat critical thinking sih, karena baik lagi kalau kita ngerjain soal-soal di UN dan lain-lain kan, apalagi kalau kita mulai soal SBM kan mulai banyak tuh kompleksnya, dalam artian ngerjainnya nggak straightforward, jadi nggak ada kayak kita punya rumus nggak langsung keluar hasilnya kan, mesti ada ini 3 cara. Nah, dengan ikut Olimpiade itu ngelatih kita supaya bisa nge-solve kompleks problem sih, karena itu menurut saya penting. Dan Olimpiade ngajarin saya untuk be resilient, dalam artian harus rajin ngutak-ngatik rumus atau rajin ngulik di problemnya itu sih buat nge-solve problem. Nah ini manfaat nggak waktu mau masuk S1? Maksudnya status sebagai nasionalis. Kalau untuk jurusannya sendiri benefit banget sih, karena saya bisa bilang tahun pertama hampir effortless untuk kuliahnya. Tapi PK-nya masih tinggi. Ya. Malah kayak tahun pertama saya nyantai sih. Kalau anak yang udah karantina nasional atau ikut internasional gitu malah sampai tahun kedua itu benar santai biasanya. Kalau fisika ya. Oke. Nah, tapi balik lagi ke jurusan fisika itu nggak ada biologi ya? Kalau biologi penjurusannya bisa ngambil fisika yang ada biologinya, ke medical yang instrumen. Oke. Tapi nggak ada pendidikan biologi dasar kan? Kalau ke sana iya, kalau yang lainnya enggak. Kalau kita nggak mau ke sana ya nggak usah. Ngambil ke sana itu di tingkat berapa? Nanti di tingkat 3 itu kurang lebih bakal ditanya mau kemananya, kurang lebih streamingnya. Nanti di situ kalau udah tingkat 3 nanti harus mikir-mikir jurusan biologinya ini mau ditaruh di semester berapa gitu-gitu. Nah tadi kan cerita tentang pendidikan di tahun awal ya. Tahun awal kalau di Indonesia ini kan hal-hal dasar. Sebenarnya dia ngulang SMA lagi. Sama nggak di sana? Kalau teknik iya. Jadi teknik kita belajar kayak matematika, fisika, kimia gitu-gitu. Kalau di fisika NTU dia langsung belajar per topik. Jadi kayak mekanika aja, listrik aja. Jadi udah mulai fokus ke fisikanya. Jadi anak fisika istilahnya nggak belajar yang lain-lain sih. Jadi lebih ke fisikanya. Walaupun memang ada kayak kalau di kuliah kan ada ya kayak mata kuliah umum, mata kuliah wajib, kuliah penjurusan, ada mata kuliah umum. Mata kuliah umumnya tetap ada, tapi kayak anak-anak bisa pilih di awal, tengah atau akhir, nggak harus di awal. Oh gitu. Oke. Terus ini menurut pengalaman dulu kenapa nggak bisa sampai internasional gitu misalnya? Kayaknya nggak sampai internasional karena nggak nguliknya nggak rajin pertama mungkin. Yang kedua ngulik soalnya. Jadi karena emang diakui yang dulu Olimpiade medali gitu nguliknya hebat sih, maksudnya sampai berjam-jam gitu. Maksudnya di latihan di rumahnya. Jadi emang pertama rajin banget sih, yang kedua terus
iya sih, kayaknya karena faktornya nggak latihan sebanyak mereka sih. Kalau praktikum ngaruh nggak? Praktikum ngaruh sih, tapi generally memang skill praktikum di nasional kita mediocre, kayak biasa-biasa aja. Yang bikin kita dapat medali biasanya di teorinya sih. Oh, Dulu gitu. senior saya yang di KAIS juga, yang saya tahu dia researchnya labnya biasa-biasa aja, tapi dia udah 2 kali medali perunggu Ini sama emas. dari pribadi juga? Pribadi Bandung. Oh, pribadi Bandung. Nah, Eh, mediocre itu kenapa? Karena alatnya atau karena pengalaman? Maksudnya di Indonesia Yang secara umum lah. Oh, iya sih, lebih ke alat-alatnya. Jadi kalau di Indo memang kita kan SMA jarang banget dapat exposure lab, jadi nggak dapat real experience. Saya pun inget banget di SMA, guru fisika saya memang telaten sih ngajarnya, maksudnya coba mengaitkan hasil eksperimen, tapi hasilnya aja. Kalau eksekusi eksperimennya itu cuma pas kita ujian UTBK, UN zaman terakhir. Jadi kurang exposure aja sih pertamanya, dan alat-alatnya mungkin terlalu basic jadinya. Contohnya yang nggak basic apa untuk praktikumnya? Gimana ya, maksudnya kalau yang kompleks-kompleks misalkan kayak saya punya pendulum yang kayak bola sama tali, tapi kita ada 2. Itu tuh kalau secara konsepnya susah sih, maksudnya secara matematikanya turunan teorinya nggak gampang kayak biasanya. Tapi pendulum dua-duanya kira ini ke samping gitu, bawah ke samping, atas ke samping gitu ya? Iya, kayak gini yang kayak gini. Tapi bolanya ada 2, jadi tali bola itu kompleks sih dibanding 1. Nah, itu yang kompleks banget, tapi itulah salah satu lomba internasional seingat saya. Tapi maksudnya generally kita skill setnya juga kurang, maksudnya ketika kita data eksperimen, kita ngutak statistiknya juga kita nggak biasa aja sih. Jadi kita kurang banyak latihan di labnya. Nah, secara umum nih, kalau Zakonabi menyarankan anak-anak SMA, SMP ini masuk ke tim Olimpiade atau enggak? Pasti kan ada plus minusnya gitu. Perlu sih, maksudnya Olimpiade itu ngebantu kita untuk bisa bisa solve kompleks problem, karena realitanya ketika kita keluar dari kampus, maksudnya udah masuk dunia kerja, problemnya kompleks sih sebenarnya. Jadi ikut lomba project science kayak O2SN olahraga, sorry. Apa namanya kalau lomba project OPSI, Olimpiade Project Science Indonesia, atau kayak OSN, itu perlu buat ngegali curiosity, critical thinking perlu. Dan eventually benar sih, orang-orang bakalan fokus ke satu hal, maksudnya kayak saya setelah fisika, mungkin ilmu yang fisika saya tetap kepake, tapi saya lebih ke data science, jadi saya lebih fokus ke bisnis dan ininya. Karena kebetulan saya di NTU ngambil mata kuliah umumnya bisnis sih, jadi alasannya kenapa bisa pindah ke banking finance kurang lebih itu. Nah, kenapa pilih Olimpiade Fisika bukan Olimpiade Matematika? Karena matematika kan biasanya itu ininya sama fisika sama matematika. Kalau saya dulu alasannya simple sih, karena dulu kita kan kalau lomba SMP kan setiap orang cuma bisa jadi kayak perwakilan sekolah satu orang kan. Di awal tes dulu saya sebenarnya ranking 2 sih, jadi saya nggak ranking 1 untuk seleksi ke matematika. Jadi kita pertama tes matematika dulu. Kan saya dulu program beasiswa di SMP. Jadi setelah masuk saya dites lagi. Terus saya lihat saya ini cuma ranking 2, teman saya ranking 1. Jadi teman saya ranking 1 di matematika, ranking 2 saya nyari yang enggak matematika apa, karena kan kuotanya 1. Saya jadi ke fisika. Nah, pertamanya accidentally karena itu sih. Jadi karena saya kepental lah jatuhnya. Tapi along the way saya belajar kalau fisika tuh ternyata benefit dalam artian saya jadi bisa nganalisa kasus, jadi saya masih bisa pakai matematikanya, apalagi guna di riset kan. Jadi nggak menyayangkan juga akhirnya pindah ke fisika. Kalau kimia kayaknya saya nggak ini sih. Kalau saya dulu pindah ke matematika, kimia kayaknya agak aneh sih. Kenapa nggak ini, bagian apa yang nggak ini dari kimia?
Kimia menurut saya asik, maksudnya konsepnya jelas, tapi bond koneksi bond gitu saya nggak kayak ada hafalannya, saya nggak terlalu suka hafalan kurang lebih sebenarnya. Jadi kimia kan banyak struktur yang kalau kita nggak tahu biasanya kita ngafal lah. Jadi dulu saya beberapa ngafal, akhirnya bisa sih, tapi kayak nggak saya. Kalau fisika kan yang bikin saya akhirnya masuk S1 fisika juga karena saya suka ngulik-ngulik dan saya tahu bahwa rumus-rumus yang ada di buku-buku itu sebenarnya berasal dari satu rumus besar yang kalau misalkan masanya segini nanti rumusnya ini. Jadi itu yang bikin saya yang exciting di fisika, karena saya nemu bahwa ini tuh berdasarkan dari rumus general. Jadi fisika pun ada effort dari orang-orang yang jago fisika itu lagi coba buat unifying teori, jadi kayak menggabungkan rumus-rumus fisika yang ada jadi satu teori, jadi kayak foundation terbesar fisika. Contoh, itu yang bikin saya exciting ya. Contoh general formula apa yang sekarang? Newton ya? Newton pun masih ada yang atasnya lagi, jadi mereka lagi coba untung. Kalau simpelnya kayak fisika deh, kayak fisika itu dulu kita belajar kalau F sama dengan M kali A kan ya, kayak masa. Nah, kalau yang lebih dalamnya lagi sebenarnya F itu sama dengan turunan dari momentum. Itu generalnya. Nah, kan kalau kita turunin sebenarnya rumus ini menurut saya yang patokan pertama lah. Nah, kenapa cuma jadi F sama dengan M kali A? Alasannya karena ini kondisi ketika masanya konstan. Nah, berarti masalahnya kalau kita punya kayak kasus yang umum dibahas di Olimpiade Fisika kayak roket kan ngebuang bensin kan, berarti kan masanya berkurang. Nah, F sama dengan M kali A itu nggak valid. Validnya kembali yang kayak F sama dengan turunan dari momentum. Nah, kayak gitu-gitu yang saya pelajari bahwa fisika tuh ada kayak foundationnya lagi yang ini, semakin kita ke atas semakin tahu rumusannya gimana. Kenapa nggak tertarik ke teknik mesin? Teknik mesin? Kayaknya saya karena nggak telaten di alat-alat dasar, saya lebih suka teori. Biasanya dalam artian lebih banyak baca dan ngulik rumus sih. Olimpiade apa lagi? Yang ini ya, yang kira-kira bisa disampaikan? Menurut saya mau menang atau enggak Olimpiade, pengalamannya bagus sih buat ngegali. Jadi kita nggak seakan-akan cuma nerima ilmu dan ngafalan udah gitu sih. Jadi ada reasoning behind that cases. Karena kalau kita ngerti ilmu itu dan paham itu beda dibanding kita ngafal sih. Kalau ngafal bisa aja kita lupa. Kayak fisika, kalau misalkan saya dulu ngafal semua rumus, saya juga yakin ada yang lupa. Tapi karena saya ngerti itu dari mana, jadi saya tahu ini karena ini gitu loh. Jadi perlu sih kayak gitu. Ini kan kita juga kadang kita mikir gitu. Kalau misalnya fokus banget di fisika, pelajaran yang lain ntar gimana gitu ya. Nah, itu gimana menurut Abi? Setuju sih, memang pendidikan di Indo emang kita belajar semuanya sih. Jadi kayak belajar sesuatu yang gak harus fisika, misalkan ada anak yang ekonomi, paling kalau praktikalnya solve semua tugas yang ada dulu, terus kalau ada waktu lebih spend time untuk ke Olimpiadenya ya, itu paling sih tipsnya. Mantap. Tapi juga nanti ketika kita lama di Olimpiade kan kita lebih kritis ya pemikirannya. Nanti somehow kalau beberapa sampai stage tertentu, ilmu-ilmu biasa yang kita pelajarin kayak misalnya saya anak ekonomi belajar fisika matematika, nanti ada koneksi juga. Maksudnya lebih gampang nyerna juga, bukan karena ngafal tapi karena paham. Oke, siap. Oke, kita lanjut ke cerita ini, ke bagian yang agak akhir sebenarnya. Cerita tentang rasanya kuliah di sana. Jadi kan gini ya, yang saya bayangin dulu pertama deh, kenapa pengen kuliah di luar negeri? Ada nggak saudara yang sudah kuliah di luar negeri atau siapa gitu yang jadi role modelnya? Role modelnya dulu
Ada om saya yang sekarang tinggal di Hong Kong, dia jadi pramugara sih. Jadi dia nggak kuliah tapi dia dapat exposure kerja di sana di luar. Jadi itu yang pertama kali motivasi saya buat kayaknya kalau saya di luar negeri bakal lebih banyak exposure, pengalaman yang lebih yang bisa saya lihat. Dan kalau saya balik lagi saya bisa ngelihat Indonesia dari jauh dan saya tahu apa bagusnya apa kurangnya. Jadi bisa lebih observant. Karena kalau kita di dalam Indonesia kita nggak tahu gimana. Terus ditambah lagi mungkin karena saya pernah pertukaran pelajar 1,5 bulan dari sekolah ke Turki pas masih awal banget SMP sih. Terus juga kelas 7 gitu? Masih kelas 7 ya. Jadi masuk kelas 8 saya exchange ke Turki dan zaman itu beruntungnya banget saya full cover scholarship. Jadi yang lain bayar saya dapat scholarship itu. Jadi apply dapat scholarship. Walaupun cuma nambah dikit karena emang harga tiketnya naik, tapi itu ngasih banyak exposure juga sih. Kayak ternyata di luar negeri itu enak gitu sih. Contoh enaknya apa? Saya kayaknya tipe orang yang suka coba hal yang baru, jadi berada di satu daerah yang baru, bisa ngerti bahasanya atau ngerti kenapa mereka melakukan sesuatu ini. Jadi kayak misalkan contohnya kayak misalkan di Singapura mereka banyak banget eksperimennya gitu. Kenapa sih harus eksperimen? Terus akhirnya saya tahu eksperimen karena emang eksperimen itu adalah tes untuk kita ke depan. Kalau di Indonesia karena kan saya jarang banget eksperimen. Saya ngerti eksperimen by teori, tapi kalau saya mereka ngerti eksperimen karena itu part of their life gitu loh. Jadi banyak insight baru sih. Dulu kelas 8 ke Turki sudah bisa bahasa Turki? Dikit-dikit sih sebenarnya. Kayak saya juga kemana-mana masih bawa kamus zaman itu. Oke. Kalau sekarang masih bisa bahasa Turki? Agak karatan sih karena jarang latihan juga. Iya, kalau bahasa kan kalau nggak dipakai latihan karatan. Nah, dulu kan opsinya dari banyak negara yang dicoba mana aja? Hong Kong, Korea, sama Singapura ya? Sebenarnya ada lagi Amerika sih, US tetap ada. US daftar mana? US. Nah, US itu saya sebenarnya akhirnya nggak jadi apply walaupun persiapan saya banyak kan ke US. Jadi jadi kalau di US itu saya di SMA ngambil semacam SKS-nya US. Jadi namanya AP, Advanced Placement. Jadi kayak saya seakan-akan ambil mata kuliah di luar negeri. Terus saya ujian bareng mereka lah kurang lebih di bulan Mei. Nanti saya dapat di Jakarta ada tesnya. Nanti saya keluar IPK-nya 4 dari 5 misalkan. Kayak dulu saya ambil 3 mata kuliah terus dapat 4 nggak usah dari 5. Jadi itu bisa dipakai. Nah, kredit ini walaupun saya di SMA bisa dipakai buat beberapa kampus di luar negeri yang menerima. Nanti jadinya saya seakan-akan udah ngambil SKS itu, jadi nggak perlu ngambil lagi. Dan dulu dilakukan itu ya? Dulu dilakukan itu ya. Saya ngambil 3 mata kuliah dulu. Kalkulus sama fisika. Online gitu ya? Kalau dulu memang di sekolah ada yang ngajarin sih. Biasanya ada guru yang bisa dan ngajarin. Tapi basicnya sebenarnya cuma kita register gitu. Terus ya kita langsung ujian aja sebenarnya bisa. Tapi cuma 1 kali dalam setahun. Bayar ya? Bayar sih sejuta kalau nggak salah. Tapi lumayan sih maksudnya kalau kita di luar negeri di zaman saya itu kan saya berarti abisin 3-4 juta. Dengan saya 9 SKS sudah kepotong gitu di luar negeri. Oh, di NUS kepake juga itu? AP itu? Di NUS kepake. Di NTU enggak sih kalau saya. Oh, enggak. Oke. Ya. Nah, jadi kan dari kelas berapa pengen kuliah di luar negeri? Saya mulai nyicilnya dari kelas 10. Itu mulai nyari-nyari kira-kira ke luar negeri cari gimana gitu-gitu. Terus mulai kontak-kontak orang. Yang tadi yang saya bilang S1 sampai S3 teknik mesin itu saya kenal karena saya pernah kontak dia, saya konsul Kak cara gimana. Jadi nggak dikit sih saya nanya-nanya ke senior-senior gitu. Oke. Terus jadi kelas 10. Kalau jurusan fisika dari kelas berapa? Jurusan fisika kelas 12-an gitu. Jadi karena kan pas apply kalau di NTU US itu nanti kita apply
kayak semacam SNM ya, kan kita pilih 3 jurusan gitu. Kalau di Singapura 5 sih. Terus saya naruh fisika pertama karena ngeliat dari jurusannya kayaknya saya punya background fisika, oke lah saya fisika. Terus yang kedua saya suka matematika, baru teknik. Oh gitu. Jadi yang lain juga begitu ya? Jadi jurusannya yang beda-beda. Kalau di Indonesia kan bisa kampusnya aja yang beda, semuanya fisika gitu. Iya, kalau di sini kan karena memang Kampusnya NTU dikit, doang, NUS doang. Jadi Cuma per 2 kampus ya? jadi. Kampusnya ya. Hmm. Kampus negerinya cuma 2 ya? Sekarang ada 3 ya? Kampus negerinya ketiga ada SMU, tapi orang jarang tahu SMU. SMU Sekolah Manajemen ya? Bisnis. Oke. Nah, kita lanjut ke setelah milih. Jadi kan milihnya nyobanya 3 ya. Di waktu yang bersamaan di kelas 12 awal ya. Jadi yang Hong Kong, Korea sama Singapura ya. Semuanya ada beasiswanya 3 itu. Programnya ada, kalau Hong Kong ada. Saya lupa Hong Kong tuh gimana dulu. Hong Kong itu bisa nge-cover uang sekolah, dapat uang jajan juga, saya lupa. Oke. Terus kalau Korea juga ada. Jadi bisa pilih beasiswa pemerintah atau beasiswa Korea, kampus. Kalau beasiswa pemerintah, gajinya uang jajannya lebih gede, tapi wajib 1 tahun pertama cuma belajar bahasa Korea doang. Oke. Nah, kalau gitu. Kayak Taiwan gitu nggak pengen ya? Enggak sih, dulu soalnya ngikutin QS ranking sih. Jadi zaman saya dulu yang visible ngeliatnya Singapura. Jadi yang visible Singapura, Hong Kong, Korea sama ya US. Cuman US dulu saya nggak jadi apply aja. Kalau apply mau kemana kalau di US? Kayaknya tetap coba Ivy League sama beberapa kampus-kampus yang di bawah Ivy League itu yang kayak MIT, Stanford, Harvard. Coba aja, kayak nggak pernah, yang nggak ada ruginya. Asal nyoba aja ya. Biasanya kalau kampus itu mereka ada dana abadinya sih. Jadi kayak MIT itu sebenarnya mungkin pernah dibahas sama orang-orang juga. Jadi MIT itu punya cadangan dana sebenarnya. Nah, mereka kan uangnya diinvestasikan dan lain-lain. Bagi hasil atau bunganya itu sebenarnya ngasih beasiswa ke anak-anak yang itu. Dan MIT itu juga ngelihat kalau misalkan anaknya mampu, dia cuma setengah-setengah dikasihnya. Jadi kayak, tapi kalau dia nggak mampu banget bisa di cover semuanya. Jadi dari cadangan kampusnya. Nah, QS-nya berapa kalau di NUS ini? Kalau NUS NTU naik terus sih. Kayak dulu 2017 saya masih top 50. Tapi sekarang NTU NUS udah ranking 11-12 gitu balapan. Fisika ya, untuk fisikanya? General, kalau fisika top 50-an gitu. Kalau NUS udah jauh di atas NUS jauh di atas NTU sih. Oke, siap. Nah, setelah keterima, ini memang ada beasiswa ya yang untuk Singapura ini? Atau memang dari awal sebenarnya nggak juga? Jadi pas kita apply itu kita indicate kalau kita mau ikut scholarship program. Nanti bakal kayak tadi kan. Tapi lewat kampus? Lewat kampus. Oke, terus? Nanti kalau jadi udah kan artinya, tes. Kalau orang mau masuk NTU misalnya, dari SMA dia buka website kampus dulu. Benar? Terus nanti daftar dari website kampus. Oke. Jadi terpisah itu NUS dan NTU websitenya kan. Terus nanti persyaratannya apa dimasukin gitu ya? Iya benar. Tapi dari awal ada tulisan. Iya, dari awal ada tulisannya. Ya nanti di situ bisa pilih mau scholarship atau enggak. Abi isi mau scholarship. Terus nanti tes yang tadi udah diceritain. Kalau berkasnya bagus dipanggil untuk tes gitu ya. Tesnya apa aja isinya? Nah, tesnya itu matematika, bahasa Inggris, dan dan mata kuliah, bukan mata kuliah ya, pelajaran-pelajaran lain. Jadi kalau kayak saya, karena kebetulan jurusannya fisika, matematika, dan teknik itu kan banyak kan fisika. Oh, oke. Jurusan yang diambil tadi ya, yang mau dimasukin. Terus? Jadi cari pelajaran yang relevan. Jadi saya cuma matematika, bahasa Inggris sama matematika, bahasa Inggris sama fisika. Jadi matematika, bahasa Inggris wajib sih. Semua orang pasti ngambil. Nah, kalau ini kan artinya lulusan kelas 11 ya. Benar nggak? Atau udah lulus kelas 12 ya? Oh, iya kan ya? Tesnya kan waktu Januari itu kan pertengahan lah ya, pertengahan kelas 12 ya.
Iya, Nah, bukan kelas 12. Nah. soal-soalnya ini tercover nggak itu? Pelajaran umum sampai pertengahan kelas 12 atau harus ngejar sampai selesai dulu? Pelajarannya agak beda sih, karena kan tesnya mereka A-level, jadi kurikulumnya Cambridge, tapi di A-level yang Singapura tuh kayak kayak pelajarannya Cambridge UK, tapi ditinggiin. Jadi saya juga nyicil-nyicil belajar sendiri dari buku-buku yang ada. Kalau yang maksudnya yang visible, sebenarnya ada juga bimbel khusus buat kuliah ke Singapura. Oh, di Karena ada Indonesia mata ada ya? ada di Indonesia, karena ada pelajaran-pelajaran matematika yang memang nggak diajarin di kurikulum Indonesia, tapi di Singapura ada. Contoh, matematika saya bisa ngerti nih. Statistika sampai level tertentu soalnya nggak diajarin. Kayak Contoh. statistika kan kita di SMA kita belajar median, mean, gitu-gitu kan ya. Lah. Terus? Tapi kita nggak belajar variance, normal distribution, Poisson distribution. Ini extension yang nggak ada di sini, nggak ada di SMA. Pengayaan lah kalau di sekolah umum namanya. Iya, bahkan saya di saya pengayaan pun nggak ada sih. Gitu. Atau ada ya? Normal distribution ada, tapi Leisong ya? Itu nggak ada tuh kayaknya. Oke, lanjut lagi. Ada. Nah, fisikanya pun sama ya. Jadi artinya lebih sulit lah ya dibanding pelajaran yang umum ya. Iya, karena kalau kurikulum Singapura itu selain memang luas, dia lebih ngasah critical thinking sih. Jadi nggak straightforward kayak kalau fisika di Indonesia mungkin kayak saya punya wavelength-nya berapa, panjang lambatnya berapa dan lain-lain, gelombang gitu-gitu, langsung masukin rumus selesai. Kalau di soal Singapura kadang nggak kayak gitu sih. Contohnya? Jadi ada kayak misalkan yang simple misalkan saya punya bola kecepatannya 10 meter per second, terus ada pegas gitu. Terus ketika ditekan, ketika dia menyentuh, nabrak, ternyata di sini ada frictionnya juga. Jadi ada gesek. Jadi terus jangan ditanya berapa besar si pegasnya ketekan. Nah, di sini kan masalahnya seberapa jauh si pegasnya tertekan. Karena kan masalah di sini si energi pergerakan kinetiknya itu kebagi dua, dikasih ke pegas terus kebuang jadi gesek. Nah, saya nggak tahu kalau di Indonesia saya jarang banget nemu soal-soal kayak gitu kecuali SBM. SBM itu apa? SBMPTN. Oke, kebayang. Nah, dulu buku yang dipelajari buku apa? Kalau bisa dapetin buku-buku A-level atau pakai buku Cambridge. Nah, dulu saya download PDF sih. Jadi dulu nge-search di Google aja, terus PDF A-level. Terus nanti mulai lihat-lihat soalnya. Itu dari kelas 11? Nyicil dari kelas 11, tapi saya baru kelas 12. Karena kelas 11 saya masih di kondisi olimpiade juga. Kalau menurut Abi dulu waktu ngerjain tesnya NTU dan NUS, bener berapa persen? Kira-kira aja. Jujur, kalau fisika saya pede, jadi kayaknya lancar. 95% juga lebih ya? Lancar itu berapa? Mungkin 80 sampai 90 lah ya. Oke. Terus matematika juga sama persentasenya. 80-90. Bahasa Inggris saya yang nggak terlalu fluent, maksudnya beda sih walaupun tertulis sekolah saya di pribadi. Gimana ya? Walaupun saya di sekolah pribadi swasta, tapi memang bahasa Inggris Singapura harus kelihatan banget orang yang rajin baca bahasa Inggris atau enggak, itu kelihatan sih biasanya. Jadi saya bahasa Inggris itu dulu cuma 60%. Ini bahasa Inggrisnya kayak IBT, beda? Lebih sulit ya? Mirip IBT. Pernah lihat soal GMAT nggak? Belum pernah GMAT. Oke. GMAT itu somehow lebih sulit dibanding TOEFL. Lebih sulit dibanding TOEFL. Kayak kalau kita ngerjain soal itu mikir 2 tingkat atau 3 tingkat baru dapat jawabannya gitu. Misalnya kalimat ini artinya maksudnya apa, terus kalimat ini terus nanti digabungkan baru dapat hasilnya.
jawaban. Gitu. Nah ya, setuju sih. Itu juga lah. yang ya hampir mirip. Jadi apa ya istilahnya, nggak bisa ngandel belajar bahasa Inggris yang ada sih, harus banyak rutin baca. Iya. Oke. Nah, yang saya tahu sih kalau yang anak-anaknya Inggrisnya bagus gitu, itu yang biasanya distinguish orang-orang buat interview beasiswa. Oh gitu. Jadi sebenarnya bahasa Inggris saya walaupun jelek ketimpa bagusnya karena matematika sama fisikanya. Oke. Tapi nah, kalau orang lain yang balance. Yang balance bisa itu ya. Nah sekarang kan ini kan dapat offernya setengah subsidi ya untuk SPP ya. Nah Abi berarti masih bayar setengah SPP. Setengah SPP itu berapa? Oke, jadi normalnya tanpa subsidi itu kuliah untuk anak internasional 170 juta satu semester. 170 juta satu semester. Mantap ya. Terus kita jadi dipotong 80 juta satu semester. Nah, di kondisi general saya biasanya ngambil loan. Jadi pinjaman bank di Singapura itu nanti biasanya dibantu sama senior-senior sih. Biasanya gimana ya? Anak senior ini siapa Indonesia. Ini? Senior ini yang dianggap senior ini siapa? Oh, jadi kita pas di Singapura kan ketemu sama anak PPI. Jadi yang orang Indonesia yang di NTU. Nah, mereka tuh sangat suportif buat yang orang-orang keterima buat ngebantu prosesnya. Jadi bahkan saya pas landing di Singapura, saya udah dipasangin sama satu senior yang bakal nemenin saya buat proses banknya, pinjaman dananya dan lain-lain itu cepat. Jadi dalam waktu 2 hari. Si senior ini tahun berapa kuliah di tahun berapa kira-kira? S1 juga? S1 juga ya. Semua anak S1. Jadi kira-kira tahun berapa waktu itu beliaunya? Kalau yang saya dapat kebetulan baru aja lulus, jadi dia 1,5 hari ngurusin saya, sisanya itu wisudaan dia. Dia kerja juga kayak Abi ya di Singapura ya? Iya. Artinya dia punya kewajiban kerja juga ya? Semuanya rata-rata gitu. Jadi soalnya di PPI sini mereka ada semacam kita punya inner protokol, jadi kita siap bantu anak Indonesia. Terus buat anak misalkan kayak saya baru masuk tingkat 2, jadi saya baru, misalkan saya 2017, terus saya mau bantuin anak 2018 masuk. Nanti kita semacam ada kayak inner training gitu, kayak ini yang perlu dibantuin ya guys gitu. Nanti kalau udah kita nge-guide dia lumayan pede jadinya. Oke. Saya ulang lagi, SPP setengah berarti 80 juta. 80 juta bisa dapat loan. Nah, loannya itu bisa sampai 50 juta. Oh, sampai 50 juta per semester. Nah, loan ini dibalikin kapan? Nah, loannya ini kalau Singapura enak sih. Jadi selama kita kuliah, kita nggak ada bunga sama sekali. Oke. Bunga ditetapkan setelah lulus? Setelah lulus. Nah, jadi kalau lulusnya lama? Ya, lulusnya lama berarti ini utangnya makin banyak. Oh, utangnya makin banyak. Nah, terus kalau DO? Kalau DO dan kelamaan itu, maksudnya kalau kelamaannya dalam artian cuma 1 semester atau setahun, kayaknya oke sih. Kalau kelamaannya jauh banget, masalahnya ada concern sama ini sih, Menteri Pendidikan. Kita disubsidi. Saya kurang tahu detail regulasi gimana, tapi akan ada problem ke situnya, bukan karena loan-nya juga. Dan itu pemerintah Singapura sering yang manggil kalian ya, sebagai penerima beasiswa? Untuk dalam artian dikumpulin misalnya acara terus nanti sambil mereka ngelihat gitu nggak? Ada nggak gitu? Oh enggak sih, kita beneran full independent. Maksudnya mereka ngasih kayak beasiswa itu kan dari NTU, paling NTU-nya ngeliat kondisinya lah, nggak ada kayak gathering spesifik sih. Ya, jadi itu cuma ngasihnya 50% dari SPP itu ya? Oke, nah terus biaya hidup gimana tuh? Nah, kalau ngeliat kosnya emang berat sih. Jadi kayak saya tinggal di asrama, itu tuh asrama opsi paling wajib. Murah. Enggak, asrama itu kita dikasih 2 tahun pertama, bukan wajib sih. Jadi kayak kita dikasih kesempatan 2 tahun tinggal di asrama. Karena asrama buat anak internasional tempat paling murah yang bisa dicari. Berapa bayarnya asrama? Kalau saya sharing, jadi kan bisa pilih sekamar berdua atau sekamar sendiri. Kalau sekamar berdua paling murah tuh 3 juta sebulan. Jadi tiap orang bayar 3 juta. Kalau sendiri? Kalau sendiri ya 4,5 juta sampai 5 juta gitu. Oh, tapi beda. Karena klaster.
Nah, karena kan ada klaster asramanya, ada asrama baru, baru, lama, asrama lama, agak-agak baru, terus yang paling modern. Oh, beda Jadi harga. beda harga juga. Jadi Nah, tergantung asrama coverage ini kita. di dalam kampus. Iya, Kalau ini di dalam NTU. di dalam NTU. Nanti ada bis yang muter gratis itu ya untuk ke Iya. di dalam NTU bagian belakang ya. Jadi asrama cuma di satu daerah, terus nanti sisanya kampus. Kalau misalnya saya ke NTU kan biasanya naik bis dari yang Pioneer Road ya. Nah, itu kan masuk kampus dulu ya. Baru yang bagian belakang asrama ya. Iya, benar. Nah, asrama ini berarti kan ada kasur, ada lemari, udah ada lah ya. Ada TV. TV-nya nggak ada, jadi jadi itu kan kita kamar cuma ada meja, lemari baju sama lemari buku. Terus itu udah sama kasur. Kasurnya tingkat. Nggak, kasurnya pisah, jadi kayak satu-satu gitu. Oh, oke. Kalau lihat di websitenya NTU Asrama ada ini ya kok, ada layoutnya kurang lebih. Nah, setiap lantai itu nanti mereka ada dapurnya, jadi dapurnya sharing sama yang lain. Tapi nggak ada kulkas ya, mostly nggak ada kulkas. Jadi ada juga kayak dispenser gitu juga ada, jadi dispenser buat alat masak. Terus di setiap satu gedung itu nanti ada ruang TV di tengahnya. Laki-laki perempuan TV bareng. Jadi kalau di tapi nggak mungkin itu kamar. Nggak mungkin kamar, kecuali saudara. Oh, saudara bisa. Oke. Jadi per lantai gitu. Oke. Per lantai maksudnya gimana? Satu ini lantai laki-laki nggak kan? Iya, jadi 1-2 cowok, 3-4 cewek gitu biasanya. Oh ya, sebenarnya dipisah juga ya. Dipisah juga itu kalau istilahnya. Kalau di Indonesia ada yang kos-kosan lantai bawah cowok, lantai atas cewek, itu artinya dipisah. Nah, baru tahu juga sih kalau ini. Ya, oke. Nah, sekarang gini, makannya gimana kalau nggak ada kulkas? Makannya ya pasti opsinya mau bisa beli sendiri, maksudnya kayak beli jadi atau masakan. Nah, kalau masak, kita bisa beli kulkas di kamar. Jadi kita sewa kulkas di kamar, nanti bayar listriknya nambah dikit, sharing sama ini sih. Sharing Sewa sama kulkas partnernya. itu apa artinya? Yang beli ya asrama ya? Kita bisa beli dari teman yang udah nggak pakai, atau kadang ada sih yang kayak di grupnya asrama tuh ada yang kayak saya punya kulkas nih tapi saya nggak pakai, mau saya sewain gitu. Oh, mereka nyewain ya. Berapa nyewa kulkas? Kulkas kalau yang gede adalah kayak 800.000 800.000 3 bulan 4 bulan. Belum listriknya sebenarnya nambahnya cuma 800.000 1 juta sih. Oh ya, nggak cuma juga kalau dirupiahin ya. 800.000 untuk bayar kulkas ya mahal. Iya sih, tapi tapi gimana ya, kalau saya ngeliatnya kayak, saya nggak tahu kalau negara lain, tapi kalau Singapura masak pasti jauh lebih murah dibandingin beli ya. Iya pastinya. Jadi pasti lebih worth it, maksudnya walaupun kita beli kulkas. Toh juga kalau kulkas kan bisa pilih tuh mau yang kulkas, kan ada ya kalau di Indonesia juga ada yang kulkas sepaha gitu. Ya. Nah, ya gitu. Kalau beli lebih mahal ya. Harga kulkas di sana berapa? Mirip-mirip Indo sih sebenarnya harganya, kayak 2 juta kulkas. Paling. Iya, mirip-mirip kok, 2 juta 3 juta. Tapi mereka sewain juga ada ya. 800. Iya, karena kalau sewa kan bisa aja dia maksudnya harga sewa saya nggak tahu, karena dulu saya beli tapi belinya yang sepaha dan beli dari sendiri, saya cuma beli 200.000 dulu. Oh, oke. Nah, TV nggak ada, WiFi ada? WiFi mereka nyediain kabel kayak slot internet, jadi kita beli routernya sendiri sih. Itu aja, routernya setting. Gratis? Internet gratis, paling beli routernya aja. Oke. Nah, ada aturan yang khusus di asrama? Aturan khusus generalnya paling ya nggak boleh terima tamu pastinya, kayak atau nggak nginep tanpa izin. Misalnya ada orang lain nginep tanpa izin. Kalau izin kalau boleh? Ngelanggar, Kalau izin boleh? Kalau izin
case by case sih, tapi ya kadang ada juga sih yang ngebandel. Wajar lah ya kalau si anak mahasiswa. Tapi ya generally gitu sih. Tapi kita nggak ada apa namanya, nggak ada jam malam gitu, nggak ada sih kalau Singapura. Dulu saya karena emang SKS saya banyak kayak 21, 27 gitu, kadang ada tugas saya yang saya prefer ngerjain di lab karena emang di lab atau kayak di komputer kampus itu jauh lebih gampang, lebih connected. Nah, memang kondisinya kalau udah di atas jam 12 malam udah nggak ada bus. Jadi saya kalau misalkan habis nge-lab jam 2, jam 3 pagi, ya udah saya jalan kaki balik dari kampus ke asrama. Kilo lebih ya? Hah? Jaraknya 1 kilo? Lebih sih, saya jalan bisa 15-30 menit. Oh, oke. Nah, tapi nggak ada yang nginep di kampus ya? Kayak di Indonesia tuh ada yang nggak ngekos, dia nginepnya di lab. Nggak allowed sih biasanya. Mereka pasti at least punya tempat tinggal gitu. Oh ya, karena termasuk kayak memang nggak direkomend juga sih, takut kenapa-napa. Soalnya kalau concernnya biaya sebenarnya kayak tadi dibilang sih banyak job-job yang bisa kita ambil kayak jadi asisten dosen atau asisten lab. Dulu saya sempat asisten dosen buat ngajar tuh yang kayak tadi saya coba ngajar 2 hari Senin Selasa full time. Itu dapat 6 juta sebulan. 6 juta sebulan berarti saya udah bisa uang asrama sama uang makan. Oh. Nah, 2 hari full time itu kan terus kuliahnya gimana tuh? Kalau di NTU tuh semua mata kuliahnya kayak sama kayak di Indonesia. Jadi kayak kita bisa milih jadwalnya gitu. Jadi kayak saya misalnya ambil 5 mata kuliah, nanti tuh ada opsinya. Jadi ada mata kuliah wajib yang kayak mata kuliah umum yang kayak satu ruangan gitu, kuliah umum sama kuliah spesifik kan, kayak kuliah kecil. Kuliah kecilnya kan kayak biasanya kalau yang awal-awal banyak opsinya, jadi kayak saya bisa ada 7 opsi, mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu pintar-pintar kita ngatur sih sebenarnya. Nah, kalau di negara lain kan ada tuh beasiswa yang kadang dari wali kota lah, dari gubernur gitu, tambahan beasiswa lain. Ini nggak ada ya? Di Singapura ada juga kok. Kalau saya kondisinya memang sampai sekarang belum dapat beasiswa tambahan. Biasanya yang terjadi, saya kerja di company, terus nanti saya dapat gaji yang lumayan. Tapi gitu boleh ya itu ya? Boleh, selama bisa manage kuliah sama ininya. Artinya nggak ada aturan karena kan visanya visa pelajar kan? Visa pelajar, jadi kayak visa pelajar itu kita boleh kerja 16 jam seminggu. Mau kerja di mana aja, jadi mau kerja di NTU atau di luar. Gitu. Banyak juga tuh 16 jam. Iya, banyak sih. Iya. Oke. Nah, terus kerjaan lain apa? Bisnis apa yang bisa dilakukan waktu kuliah S1? Selain asisten dosen? Dulu saya pernah bagian marketing analytics, jadi bantu company startup buat strategi marketing, dan saya juga pakai programming saya buat nge-solve atau kayak kasih insight ke mereka. Oh, kayaknya kita incar targetnya kita cari orang-orang yang kayak gini deh. Alasannya karena 70% dari tipe orang kayak gini yang most likely pakai service kita sebagai pelajar gitu-gitu. Programmingnya dipakai di mananya itu? Jadi biasanya kalau kita banyak kita banyak transaksi, kalau kita lihat transaksi gitu atau kayak banyak user ya gitu, nanti kita bisa ngeliat klasternya. Kalau saya pakai programming, klasternya pakai 70% orang student, terus 20% profesional, 10% IT. Oh, berarti kita ngincernya student aja gitu. Jadi saya pakai programming buat nge-grouping atau enggak ngebantu cleaning data. Karena kan ada data-data yang kadang kayak nulis student, S kecil sama S besar kan ngaruh. Jadi kadang ngutak-ngatiknya gitu-gitu. Oke. Dari saya udah sih. Apa yang menarik dari kuliah? Ya saya nggak ngerasain kuliah S1 di luar negeri sih. Takut gitu nggak? Sedih gitu nggak sih? Kan lulusan anak SMA ya, masih sedang lah ya, nggak tua banget kan? Ya mungkin ada. Oh iya sih. Atau gimana? Sedih. Saya mungkin karena udah biasa jauh dari ortu kali ya, karena kan saya SMP SMA di asrama dulu di pribadi 6 tahun. Jadi pertamanya emang bukan sedih sih, kayak aneh, karena nggak biasa jauh dari ortu mungkin. Tapi dari SMP SMA saya udah mulai biasa, karena kan toh kalau di pribadi
saya ada kayak di tiap semester saya ada aja yang ke Semarang atau ke Ya. Tangerang atau kemana yang makin jauh dari orang tua juga sih. Kalau saya karena kayak gitu nggak sedih sih, cuman apa ya, yang exciting kuliah di luar negeri itu kalau kondisi saya kan saya sebenarnya financially nggak stable, dalam artian kalau kalau saya nggak kerja ya susah gitu. Maksudnya saya pun awal-awal di tingkat 1 bahkan sampai kerja di fast food kayak McDonald gitu-gitu, karena saya sampai maksudnya kalau saya di kondisi kalau misalnya saya nggak kerja saya nggak makan gitu. Ya. Kalau itu jadi kayak ada another challenge yang saya kayak ya deh nggak apa. Terus dulu juga bos saya yang dulu di McDonald juga baik, kayak saya habis kerja dikasih bungkus makan, jadi besoknya saya nggak perlu masak lagi, ya tinggal makan itu terus kerja lagi. Karena liburan kan bisa kerja maksimal tuh, jadi saya banyakin kerja pas liburan sih. Paling pengalamannya baru. Kalau sedih enggak sih, cuman capek aja ya, karena apa ya, udah kuliahnya padat, masih kerja juga, tapi ya mungkin itu kali yang jadi pengalaman uniknya kalau saya. Iya, betul. Kalau kerja di fast food, boleh makan fast foodnya nggak? Gratis. Boleh kok. Kalau saya dulu, jadi misalkan kerja 8 jam, setiap 4 jam ada shift makan. Jadi kita ada kayak jatah apa namanya, ada jatah karyawan. Jadi kalau saya dulu kerja 8 jam, berarti saya dapat 2 meal. Jadi 1 mealnya saya makan, 1 mealnya saya bungkus aja. 2 meal tergantung bebas milihnya. Bebas, tapi nanti dia paketnya, misalkan kayak kalau saya dulu kerjanya saya nggak mirip kayak McD, jadi saya bisa milih mau ayam atau ikan, Tapi terus mau bukan paket nasi yang atau mahal. kentang. Iya, paket yang mediocre aja, yang biasa-biasa aja. Tapi at least mereka itu juga, dan di situ dulu juga saya ambil minuman soda dan lain-lain. Saya minuman tertentu saya bisa unlimited refill. Bayar? Jadi bisa refill. Nggak bayar. Kalau yang bayar, kalau minum kayak Milo dan lain-lain, paling disubsidi. Nah, kadang kalau makanan fast food juga, kalau manajernya suka, kadang ada manajer, tergantung ya, ada manajer yang biasa nyetok lebih gitu. Jadi kayak masaknya lebih. Kalau lebih tuh either dihabisin sampai habis, atau dia kayak ya udah ambil deh buat kalian gitu biasanya. Nah itu juga lumayan buat bonus-bonus, kayak saya malam-malam pernah saya sampai bawa banyak itu, saya panggil teman-teman saya, guys pada lapar nggak? Nih dapat dari mana Zak? Iya nih kan kerja. Oh lumayan dapat. Saya dulu dapat 1 box gitu, kayak box. Saya bukan di pas di McD itu dapat kayak ayam isinya full gitu, kotak. Okay. Oh, iya. 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 Terus asik sih sebenarnya kalau itu. Saya juga pernah jadi part-time freelance tour guide juga, kayak enaknya. Berapa tuh Dulu dapat saya duitnya kalau tour guide? Saya 3 hari 2 malam, jadi biasanya nganterin orang Indonesia. Jadi kayak misalkan Sabtu siang sampai Senin sore gitu. Jadi kan 3 hari 2 malam. $200 adalah bertiga hari. Lumayan sih. Nah, itu saya jadi itu juga buat saya manfaatin buat jadi liburan juga. Kan saya belajar nih hektik, nggak mungkin kan saya masih manusia lah, masih bisa jalan-jalan gitu-gitu. Nah, saya manfaatin tour guide saya buat bawa orang sambil jalan-jalan. Nah, itu dapat ininya gimana caranya? Dapat tamunya gimana? Tamunya. Saya partneran sama institusi di Indo, jadi dia ngirimin kliennya ke saya, terus saya bawa kemana-mana, tetapi yang saya responsible. Pernah grup, pernah individual, jadi biasanya private trips yang saya banyakkan ambil, kayak yang isinya 5-6 sekeluarga kecil gitu. Oh, ada yang gitu ya. Oke. Lumayan tapi sih. Nah, dapat hotel juga? Kadang dapat, kadang nggak. Kalau enggak, saya biasanya balik ya, sewa Airbnb gitu sih. Oh, yang di dekatnya itu ya. Airbnb di Singapura juga lumayan murah kalau mau nyari. Kalau saya kan memang sekedar tidur terus besoknya nge-guide lagi, karena kan NTU itu jauh ya, kayak kalau tahu peta Singapura, kayak di sini bandara, di sini NTU. Biasanya saya bawa orangnya di tengah-tengah, dan kalau saya bolak-balik 1 jam sekali jalan. Jadi saya kalau Airbnb adalah 100.000, 150.000, tapi rupiah dengan gaji saya $200. $100.000 semalam ada. 150 ada. Dan
maksudnya dengan gaji 2 juta dan di Airbnb juga dapat sarapan roti gitu, lumayan lah, saya langsung tancap aja biasanya. Atau kadang nginep di rumah senior biasanya. Yang di daerah sana ya. Iya. Oke. Mantap. Udah, kayaknya pertanyaan saya udah habis deh. Ada diskriminasi nggak sih di sana waktu kuliah S1? Enggak sih, kalau khusus Singapura enggak. Singapura itu kita kuliah langsung dicampur gitu sama orang lokal. Oke. Paling ya wajar lah, pasti ada culture shock dalam artian kayak kalau di Singapura kan Singapura tuh kan negara maju, terus kayak nggak buang sampah sembarangan, kayak mungkin orang tau lah kalau buang sampah kena denda gitu-gitu. Terus mereka kan adalah Chinese descendant, jadi kalau ngomongnya itu Inggris tapi ada Chinese-nya juga. Ya. Terus juga ternyata kalau nyari-nyari lagi, ada kok Singapura yang ngomongnya Melayu gitu-gitu. Tapi Muslim memang pakai bahasa Inggris ya? Ya, kayak bahasa pemersatunya bahasa Inggris. Oke. Bisa bahasa Cina sekarang? Dikit lah, dulu sempat di NTU sempat ngambil ini namanya mata kuliah umumnya Chinese level 1. Lolos tapi? Lolos. 4 apa 5? Hah? Dapat nilai apa? 4 gitu, 4 dari 5. Oke. Tapi Jadi banyak kok anak-anak sini. Memang bukan angka ya, bukan huruf ya, bukan A B C D E gitu. Ada hurufnya tapi nanti jadi ada angkanya juga. Jadi kayak misalkan A B itu plus, A itu 5, A minus itu 4,5, B plus tuh 4. Oh, gitu ya. Oke. Seru lah. B berarti 4 ya. Iya, lumayan lah hasilnya. Karena saya di backup sama roommate saya orang Indo tapi bahasa Chinese-nya jago. Maksudnya dia emang di rumah belajar bahasa Chinese dan dia ngambil tes kayak apa ya, kalau orang kayak Inggris kan ada level tuh A1, A2, B1, B2 kan ya. Dia tuh udah level C2 di umur SMP-nya gitu. Tapi beliau Chinese descendant juga ya? Ada Chinese descendant-nya. Tapi dia sekarang malah ini bisa bahasa Chinese. Jepang dia levelnya B2 atau B1. Korea juga A2. Jadi banyak sih dia variasinya. Terus dia jurusan apa di NTU? Teknik lingkungan. Oke. Ya, salam buat ininya ya. Rekannya. Iya. Ada lagi nggak yang mau ditambahin? Mungkin pesannya common sih. Kayak kalau kuliah ke luar negeri emang kesannya susah. Dicoba aja pertama. Terus kalau masalah burden biaya, itu sih kayak jangan terlalu worry. Memang kalau istilahnya, kalau bawa uang dari Indonesia ke Singapura, angkanya nggak ada apa-apanya lah. Kayak 50 juta di Singapura, cuma jadi 5.000. 5.000 juga ya, bertahan hidupnya juga setahunan lewat dikit. Kalau di Indonesia 50 juta udah gede banget. Nah, kalau kita lihat angkanya dari Indonesia emang susah. Tapi kalau kita lihat di Singapura sebenarnya enggak sih. Kayak tadi, saya cuma kerja 2 hari, bisa dapat 6 juta sebulan, $600 sebulan loh, lumayan. Terus kalau ngerjain project-project tertentu, ada teman-teman di luar sana yang orang lokal sih, dia ngerti programming, terus dia ngerti bisnis, dia jadi sales strategist gitu. Jadi dia punya project, terus dia yang selesain, nanti project ini dia kasih hasilnya ke partner bisnisnya. Kalau deal, dia dapat $5.000 sekali, 50 juta dalam waktu 3 bulan atau 2 bulan. Contoh ininya. Jadi, sampai sedetail apa itu? Sedetail apa? Kerjaannya itu. Sampai bikin strategi harian gitu dari perusahaan. Jadi dia misalkan partnernya butuh untuk dapetin properti atau dia perlu dapetin analisa tertentu. Terus dia yang buat analisanya, dia buat programnya, terus kayak ini analisanya. Itu mempermudah dia misalkan untuk dapetin deal lebih murah gitu. Nah, orang Singapura cukup menghargai sih. Jadi misalkan karena saya buat program tertentu, misalkan basis dia $500.000 jadi $450.000 kan, berarti dia untung $50.000. Nah, dia ngasih saya $5.000, $6.000 kan seakan-akan gak ada apa-apanya. Jadi kayak ya udahlah,
Tapi buat saya 5.000, 6.000 gede loh. Iya betul. Jadi sebenarnya kerja part time ada, terus kalau mau nanti adaptasi sih, nanti setelah adaptasi pasti nemu yang kayak gini, entah gimana lah. Karena tiap orang jalurnya beda-beda sih. Ya. Jadi jangan terlalu burden sama uang karena eventually bisa ketemu aja sih caranya. Oke. Siap, Bi. Makasih banyak. Ya, sama-sama, Bi. Ya semoga nanti bisa ketemu lagi. Saya bisa main lagi ke sana. Terima kasih sudah menyimak. Seru ya, terima kasih banyak terutama kepada Mas Zakwan yang sudah bersedia berbagi ceritanya di channel ini. Kalau ada apa aja yang mau dibahas, kalau terkait dengan upaya belajar, bisa tolong disampaikan, bisa lewat komentar di bawah atau juga lewat Instagram saya. Insya Allah kita ketemu lagi di serial lain ataupun di serial ini dan episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Micron di sana ngapain di Singapura? Banyak sih, kayak bisa jadi datanya atau semiconductor. Jadi kita ngebuat material. Jadi emang itu riset ya? Atau dia develop material juga? Develop material. Oh, sangat ya. Nah, kayak apa ya? Mirip-mirip Nvidia gitu sih. Oh, oke. Iya, jadi kayak semiconductor ya. Nah, kalau yang tadi rencana 20 tahun itu ada hubungannya dengan Indonesia juga? Ada. Bisa diceritakan ya? Besarnya boleh. Besarnya. Jarang ya orang kita yang punya rencana sepanjang itu. Sebenarnya kalau saya lihat beberapa anak Indo sebenarnya bagus sih, maksudnya anak Indonesia ya jujurnya walaupun di Singapura lama-lama, eventually bakal balik ke Indonesia sih. Jadi nggak akan lama-lama di luar negeri. Delva itu kalau tahu track recordnya udah bagus banget. Kayak karena dia senior saya di NTU, dia kan kuliah 2 jurusan dalam waktu 4 tahun dan lulusan terbaik Singapura, terus di US juga 2 kuliah juga terbaik. Dengan degree dia dan kualifikasi dia kerja di McKinsey gitu-gitu tuh nggak mustahil, kayak banking yang gaji $1 juta. Ya maksudnya posisi berapa ratus ribu dolar per tahun tuh nggak. Dirupiahin deh, misalnya gajinya berapa yang kalau di McKinsey atau yang tadi disebut misalnya. Bayangannya 4 miliar 3 miliar setahun itu nggak mustahil sih. Bulannya berarti 300 jutaan ya? 400 juta. Tapi mereka lebih pilih ke Indonesia. Lulusan S1 tuh bisa langsung segitu? Enggak lah. Biasanya mereka pada S2 sih. Lulusan S2 langsung kan S2. Ya. Nah, tapi memang eventually orang Indonesia ada yang balik ke Indonesia setelah kerja lama-lama, terus akhirnya ya udahlah saya capek, saya mau balik ke Indonesia nikmatin hidup gitu. Saya nggak perlulah banyak duit, saya yang penting ngembangin Indonesia. Nah, yang saya kurang lebih mirip-mirip sih, jadi kayak memang misi saya di banking finance itu emang buat belajar, ngedevelop bisnis dan lain-lain. Nanti ya akan ada koneksinya sama Indonesia juga sih, nanti entah program beasiswa lah atau entah program mengajar lah atau apa. Jadi trainingnya kita tahu, tapi arahnya gimana kan masih belum tahu ya, karena masih 20 tahun, bisa aja banyak berubah. Tapi kontribusinya ke Indonesia mungkin nggak directly ke negara Indonesia, tapi ngebantu orang-orang Indonesia yang punya potensi besar sih. Karena iyalah banyak kok anak Indonesia yang ini kayak apa ya, mungkin kesannya kalau kayak saya kuliah ke luar negeri akhirnya nggak baik-baik Indonesia, enggak sih. Eventually bakal balik kok. Nah ini Zakwan Nabi kerjanya di perusahaan besar? Kayak bank besar? Enggak, saya jadi bank startup. Jadi kita tuh sebenarnya teknologi bank. Jadi kita yang di belakang layar. Jadi kita kayak partneran sama bank-bank gitu. Nah, company saya punya 6 cabang. Pusatnya di Inggris tapi cabangnya Singapura. Oh gitu. Nah, apa yang dilakukan? Teknologi apa yang dilakukan? Jadi mempermudah kita buat transfer uang dari satu institusi ke institusi lain. Jadi kita ngebangun teknologinya supaya bisa transfer uang. Karena kan sekarang transfer uang itu nggak kayak saya ngasih uang fisik kan. Jadi kita ngasih transfer elektronik. Nah, kita ngebangun
portalnya untuk transfer uang itu, dan kita kasih proteksi juga. Jadi kalau tiba-tiba ada melakukan pelanggaran untuk, misalnya saya melakukan transaksi ilegal. Tapi kan ini antar bank dong, yang dimaksud. Antar bank ya. Oh, okay. Terus bedanya dengan yang sudah ada apa? Yang sudah ada biasanya tuh, kalau yang sudah ada biasanya karena mutual agreement, misalkan kayak Bank BRI sama BCA kerjasama, ya udah. Orang BCA bisa transfer ke BNI tapi dengan cas segini. Ya. Karena kan uang penting kan, maksudnya cash flow tuh penting di bisnis. Nah, kita itu develop teknologi supaya nggak cuma, jadi BCA, kalau BCA pakai alat kita, nanti bisa koneksi ke yang lain-lain lagi. Bisa, kalau misalnya kita partneran sama Merrill Lynch atau Goldman Sachs misalkan, bank-bank di Amerika, nanti mereka bisa transfer uangnya dari portal kita. Jadi kita nyediain portal untuk koneksi ke semua bank, nggak cuma one to one. Dan ini udah dipakai ya sebenarnya alat ini ya? Udah dipakai. Jadi emang developmentnya banyak sih. Kayak saya soalnya emang abis kemarin tesis ada 1,5 bulan, saya karena emang interview dapatnya di banking finance, jadi saya nggak ngegali, katanya emang gitu. Untuk dapat dari masih pemula lah. Dapat dari teman. Dapat dari teman. Referral teman kerja di situ soalnya. Referral itu bentuknya apa? Ada suratnya? Saya tanya aja. dari dia opportunity-nya apa, nanti kalau udah saya kasih resume-nya dia ke dia, nanti dia yang dia cuma bantu. Oh ya, ini saya punya orang namanya Zakwan, bisa teknologi dan bisnis. Ini CV-nya, kalau mau consider boleh silakan gitu. Kayak, tapi lowongannya dibuka umum sebenarnya? Enggak juga ya? Enggak juga. Emang gitu sih, kalau di dunia kerja biasanya 80% 70% job opportunity itu enggak dipublish sih. Kita harus tahu orang dalam. Oke. Siap. Ya walaupun tidak nepotisme ya. Informasi itu penting.